inti surah Al-Fatihah. Kemarin-kemarin kita baru prolog, ini pengantar apa dan siapa surah Al-Fatihah itu. Dan salah satu nama dari surah Al-Fatihah ialah surah Asy-Syifa dan juga biasa disebut sebagai Ummud Doa, induknya seluruh doa. Maka itu sebelum kita berdoa, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sesudahnya, baca lagi surah Al-Fatihah. Seperti kapsul, pembukanya, penutupnya. Isilah surah Al-Fatihah itu dengan doa-doa. Karena kalau Allah menerima mengabulkan doa yang tersimpan dalam surah Al-Fatihah, maka itulah sesungguhnya induknya seluruh doa. Mau minta apa lagi kalau sudah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terwujud. Sesungguhnya doa sapu jagat itu ialah ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebelum kita memulai, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memohon kepada kita semuanya. Mari kita membaca dulu surah Al-Fatihah, lalu kita melanjutkan dengan doa munajat. Semoga roh surah Al-Fatihah mendarat, meresap di dalam kalbu kita yang paling dalam, sehingga memberikan direction, tunjuk dalam mengarungi kehidupan yang begini complicated ini. Mari Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengajak untuk menundukkan kepala. Tidak usah melihat monitor. Pejamkan mata, tegakkan tulang belakangnya, atur pernapasan. Seperti yang pernah dilakukan waktu tadabbur alam Bapak Ibu. Hilangkan semuanya. Jadi kita berada pada no mind, tidak ada pikiran. Dan kita nothing, tidak ada pikiran. Sampai nanti menjadi nothing. Jadi nothing, tidak ada pikiran. Berujung dengan nothing. Aku nggak ada apa-apanya. I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya. Nah, untuk sampai kepada nothing tadi itu diawali dengan nothing. No, tidak ada thing pikiran. Nah, kalau sudah hilang pikiran itu, maka kita akan berada pada posisi nothing. I'm nothing, aku nggak ada lagi. La mawujud illallah, tidak ada yang mewujud selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengawali kajian surah Al-Fatihah dengan munajat. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mohon dihayati munajat nanti yang saya akan sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ala hadihi niyat wa ala kulli niyatin salih. ثم إلى حضرة المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي أسألك أن تعصمني حتى لا أصاك فإني قد بخيت وتحيرت من كثرة الذنوب مع الإحسان ومن كثرة كرمتك مع الإحسان وقد أكلت لساني كثرة الذنوب وأذهبت عني ماء وجهي
فبأي وجه ألقاك وقد أخلقت الذنوب وجهي وبأي لسان أدعوك وقد أخرست المعاصي لساني. Ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih, maha penyayang, wahai Tuhanku, Tuhan kami, hambamu bermohon kepadamu, hendaklah engkau menjaga kami, sehingga kami tidak lagi menentangmu. Sungguh kami bingung dan ketakutan, karena banyaknya dosa dan kemaksiatan, bersamaan dengan banyaknya anugerahmu dan kebaikan. Lidah kami telah keluh karena banyaknya dosanya. Telah hilang wibawa wajah kami. Maka dengan wajah yang mana hambamu harus menemuimu setelah dosa-dosa membuat wajah kami muram? Dengan lidah yang mana hambamu harus menyerumu setelah maksiat membuat lidah kami bungkam? Bagaimana mungkin hambamu menyerumu padahal kami pendosa? Bagaimana mungkin hambamu tidak menyerumu padahal hambamu dan engkau maha pemberikan? Bagaimana mungkin hambamu bisa bergembira padahal hambamu pendosa? Bagaimana mungkin hambamu berduka sementara engkau maha pemberi karunia? Bagaimana mungkin hambamu menyerumu padahal hambamu ini, kami ini adalah kami, aku adalah aku yang engkau ciptakan dengan cinta. Bagaimana mungkin hambamu tidak menyerumu padahal engkau adalah engkau, kami tidak punya Tuhan selain engkau. Bagaimana hambamu bergembira padahal hambamu telah melawanmu? Bagaimana hambamu bisa berduka padahal hambamu sudah mengenalmu? Hambamu malu menyerumu padahal hambamu selalu mengulang-ulang dosanya. Tetapi bagaimana mungkin seorang hamba tidak menyeru junjungannya? Kemana pelariannya dan perlindungannya jika dia mengusirnya? Tuhan kami, kepada siapa lagi hamba ini berlindung jika tidak kau tegakkan dari ketergelinciran kami? Siapa yang akan mengasihi kami jika engkau tidak mengasihi kami? Siapa yang akan menyambut kami jika engkau tidak menyambut kami? Kemana hambamu hendak berlari jika harapannya terhempas di sisimu? Tuhan, hambamu berada di antara cemas dan harap. Kecemasan kami padamu mematikan kami, dan harapan kami menghidupkan kami. Tuhan, dosa-dosa sifat kami, sedangkan maaf adalah sifatmu. Ya Allah, uban itu cahayamu. Mana mungkin kau bakar cahayamu dengan apimu? Tuhan, surga itu kampung halaman orang-orang baik, tetapi jalannya melewati neraka. Wahai Tuhan, alangkah beruntungnya sekiranya hambamu tidak mendapatkan surga, sudah pasti tidak akan masuk neraka. Tuhan, bagaimana mungkin hambamu menyerumu dan mengharapkan surga dengan perbuatannya yang buruk? Tapi bagaimana hambamu tidak menyerumu dan tidak mengharapkan surga dengan perbuatanmu yang baik dan indah? Tuhan, inilah kami para hambamu yang menyerumu. Walaupun bermaksiat kepadamu, hati kami tidak pernah melupakan zikir. Tuhan, inilah hambamu yang mengharapkanmu. Walaupun hambamu bermaksiat kepadamu, tidak putus harapan kami akan kasih-Mu.
Tuhan, inilah hamba-Mu yang bertambah panjang usianya, tapi bertambah banyak dosanya. Bertambah panjang musibahnya, karena banyaknya dosanya. Bertambah panjang pula harapannya, karena banyaknya ampunan-Mu, wahai junjungan kami. Tuhan, dosa-dosa kami benar, banyak sekali. Dosa-dosa kami besar, tapi ampunilah kami. Lebih besar daripada dosa kami, itu kerjaan untuk mengampuni hamba. Wahai Tuhan, dengan ampunan-Mu yang besar, ampunilah dosa-dosa kami yang besar, karena tidak akan ada yang mengampuni dosa besar, kecuali Tuhan yang Maha Besar. Tuhan, inilah hamba-Mu, yang membuat perjanjian dengan-Mu, tetapi hamba-Mu juga putuskan janjinya. Inilah hamba-Mu, lepaskan tekadnya, ketika napasnya mengasih. Sehingga pagi kami semuanya seperti ini. Hamba-Mu bertobat, tapi sia-sia karena sorenya berbuat alpa lagi. Engkau tuliskan apa yang kami lakukan di langit sana, pada siang dan malam kami. Tuhanku, dosa kami tidak akan menyusahkan, dan ampunan-Mu kepada kami pun tidak akan mengurangi kebesaran-Mu. Berikanlah kepada kami ampunan yang tidak menyusahkan. Berikanlah hamba-Mu anugerah yang tidak mengurangi kebesaran-Mu. Tuhan, jika Engkau bakar hamba-Mu, tidak ada manfaatnya bagimu. Jika Engkau ampuni hamba-Mu, tidak ada mudaratnya bagimu. Tapi lakukanlah kepada kami apa yang tidak membuatmu susah. Jangan lakukan pada kami apa yang tidak menggembirakanmu, ya Allah. Tuhan, sekiranya maaf bukan sifatmu, maka tidak seorang pun yang mengenalmu akan menentangmu. Tuhan, sekiranya Engkau tidak pemurah dengan ampunanmu, maka pasti hamba-Mu tidak akan maksiat kepadamu, dan tidak akan mengurangi, dan tidak akan melanjutkan, dan mengulangi dosa-dosanya. Tuhan, sekiranya ampunan bukan hal yang paling Engkau cintai, tidak seorang pun makhluk yang paling Engkau cintai berani menentangmu. Tuhan, harapan kami darimu hanyalah ampunan. Sangka kami kepadamu hanyalah kebaikan. Selamatkanlah kami dari ketergelinciran. Tuhan, sudah terjadi apa yang terjadi. Wahai Dia yang penuh santun kepada yang memusuhinya, apatah lagi kepada yang mencintainya dan menyerunya. Wahai Dia yang menjawab bila ada seruan. Wahai Dia yang dengan kebesarannya menebarkan awan. Engkaulah yang berkata, siapa yang menyeruku tidak kujawab. Siapa yang meminta kepadaku tidak aku beri. Siapa yang berdiri di depan pintuku tidak aku sambut. Engkaulah yang berkata, aku maha pemurah dariku kemurahan. Aku maha pemberi anugerah dariku anugerah. Di antara anugerahku kepada para pendosa, aku lindungi mereka di tempat tidur mereka. Seakan-akan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada aku. Aku jaga mereka, seakan-akan mereka tidak pernah berdosa kepada aku. Tuhanku, siapakah yang berbuat dosa? Siapakah yang mengampuni dosa? Kamilah yang paling banyak melakukan dosa. Dan Engkaulah yang paling banyak mengampuni dosa. Tuhan, buruk benar apa yang hamba-Mu lakukan. Karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Indah benar yang Kau lakukan dengan segala anugerah dan kebaikan. Tuhan, Engkaulah yang menenggelamkan hamba-Mu dalam karunia, anugerah dan pemberian. Hamba-Mu lah yang menenggelamkan dirinya di dalam dosa, kebodohan, dan kesalahan.
Engkau terkenal karena kebaikan, dan hamba-Mu terkenal karena kemaksiatan. Tuhan, telah sempit dada ini, dan hamba-Mu tidak tahu dengan obat apa yang harus hamba-Mu untuk menyembuhkan diri dari dosa-dosa itu. Berapa banyak hamba-Mu melakukan pertobatan. Berapa kali hamba-Mu harus kembali kepada. Berapa banyak hamba-Mu harus menyebut nama-Mu siang dan malam. Sampai kapan padahal telah habis umur kami. Tuhan, lama penderitaan hamba. Rapuh tulang ini, ringkih tubuh ini, sedangkan dosanya tetap bertumpuk di atas punggungnya. Kepadamu lah, wahai junjungan kami. Hamba-Mu adukan kefakiran dan kemiskinanku, kelemahan dan ketakberdayaan kami. Tuhan, sudah tidur semua yang punya mata, beristirahat di tempat tinggalnya, sedangkan kini gemetar hati hamba, dan kedua belah mata kami menanti kasih Tuhan. Hamba-Mu menyeru dirimu, kami tidak punya Tuhan selain Engkau. Wahai Tuhan, perkenankanlah doa kami, penuhi hajat kami, cepatkan ijabahnya. Tuhan, hamba-Mu menunggu ampunan-Mu seperti yang ditunggu para pendosa. Hamba-Mu tidak akan pernah berputus asa dari rahmat-Mu yang dinantikan mereka yang berbuat kebajikan. Tuhan, apakah akan Kau bakar dengan neraka wajah hamba yang sudah rebah beribadah kepadamu? Tuhan, apakah akan Kau bakar dengan neraka matanya yang sudah menangis takut kepadamu? Apakah Engkau akan bakar hamba-Mu yang matanya mengucurkan air mata taubat, air mata penyesalan, air mata kerinduan terhadap-Mu? Tuhan, apakah akan Kau bakar dengan neraka lidah hamba yang sudah membaca Al-Quran setiap hari? Tuhan, apakah akan Kau bakar dengan neraka hatinya yang sudah mencintai? Tuhan, masihkah akan Kau bakar dengan neraka-Mu tubuh yang sudah merendah kepadamu? Tuhan, apakah akan Kau bakar dengan neraka seluruh anggota badan hamba yang sudah rukuk dan bersujud kepadamu? Tuhan, Kau perintahkan kami berbuat kebaikan, padahal Engkau yang lebih utama daripada mereka yang diperintahkan. Engkau perintahkan memberi orang yang meminta, padahal Engkau lah yang terbaik yang diminta. Tuhan, jika Engkau menyiksa hamba-Mu, hamba-Mu seorang hamba yang Kau ciptakan, untuk apa yang Kau kehendaki, lalu Kau siksa. Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kenapa Engkau menyiksa? Jika Engkau selamatkan hamba, maka hamba yang Kau dapati berbuat kesalahan, lalu Engkau selamatkan. Tuhan, tidak ada jalan bagi kami untuk melindungi diri dari dosa, kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak ada cara untuk mencapai amal yang baik, kecuali dengan kehendak-Mu. Bagaimana mungkin hamba-Mu dapat menjaga diri, jika tidak Kau sampaikan kepadanya penjagaan-Mu? Tuhan, Kau tutupi bagi kami dosa di dunia, dan tidak Engkau sebarkan. Maka janganlah Engkau permalukan hamba pada hari kiamat, di hadapan seluruh penghuni alam semesta. Tuhan, kemurahan-Mu meluaskan hadapan kami. Syukur-Mu menerima amal kami. Maka bahagiakanlah kami dalam pertemuan dengan-Mu di penghujung ajal kami. Tuhan, jika iman menjadi saksi bagi kami dalam mengesahkan-Mu,
Jika lidah kami berbicara untuk memujimu, dan jika Al-Quran menunjukkan kepada kami akan keutamaan negara, anugerahmu, ya Allah. Bagaimana mungkin hilang harapan kami akan janji Tuhan? Inilah hamba-Mu yang membunuh dirinya dengan pedang kemaksiatan, sehingga pasti memperoleh dari sisimu pemutusan dan penolakan. Selamatkanlah hamba, selamatkanlah kami. Masihkah tersisa di hadiratmu wajah kebaikan? Ya Allah, Adam menentangmu dan kau ampuni dia. Makhluk dari keturunannya juga menentangmu. Wahai dia memaafkan penentangan. Ayah, nenek moyang kami Adam. Ampuni juga anak cucunya yang melakukan maksiat terhadapmu. Tuhan, Engkau menciptakan surga buat orang-orang yang menaatimu. Kau janjikan di dalamnya apa yang tidak tergetar dalam hati. Lalu hamba memperhatikan amalnya. Kami lihat amalnya lemah. Duhai junjungan kami, hambamu menghitung-hitung diri. Tidak mampu kami mensyukuri nikmat itu yang kau anugerahkan kepada kami. Kau ciptakan neraka bagi orang-orang maksiat kepadamu. Kau janjikan di dalamnya belenggu nyala api dan siksa. Hambamu takut, takut sekali ya Allah. Wahai junjungan kami, dipastikan masuk ke dalamnya karena besarnya dosa, banyaknya kesalahan, terdahulunya kemaksiatan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagimu ya Allah untuk kau ampunkan bagi siapapun yang dosanya lebih besar daripada diri. Karena kecilnya derajat kami sebagai hamba dalam derajatmu yang maha besar. Dengan seluruh keyakinan, kepasrahan, dan harapan kami terhadapmu. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau jadikan bagi kami musuh yang memasuki hati kami, menempati bayangan dan pikiran kami. Kemanakah harus berlari jika tidak ada pertolongan darimu? Tuhan, sungguh setan, iblis itu jahat dan buruk. Banyak makarnya, berat permusuhannya, lama persengketaannya. Bagaimana mungkin selamat selamat hambamu ini? Ya Allah, bagaimana mungkin bisa selamat orang yang berada di dalam satu kampung sedangkan dia penipunya? Hanya saja kami mendapatkan tipuannya. Lemah kepadamu, kami beribadah. Dan kepada kami, meminta pertolongan kepada kami memohon penjagaan. Karena kami tidak punya daya. Kami tidak punya kekuatan melindungi diri tanpa pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lihatlah kami hamba-Mu. Intiplah di dalam Zoom ini wajah-wajah yang lugu memohon ampun terhadapmu. Tidak ada yang terlindung di sisimu, dosa-dosa apapun yang pernah mereka lakukan. Bahkan amal kebajikannya mereka banggakan belum tentu mereka lakukan dengan ikhlas. Padahal hanya amal ibadah ikhlas yang Engkau akan balas. Inilah kelemahan kami ya Allah. Inilah kami ya Allah. Ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Hamba-Mu tidak lebih hanya seonggok nafsu belaka ya Allah. Kami sadar bahwa hamba-Mu tidak lebih hanya seonggok nafsu. Menjerit pada saat diuji musibah. Mabuk pada saat diuji kemewahan. Seperti apa nasib hamba-Mu ini ya Allah. Ciri-ciri penghuni neraka kami miliki. Kami belum memiliki ciri-ciri penghuni surga. Kami optimis karena Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha Penyayang. Engkau memperkenalkan surah Al-Fatihah kepada kami. Engkau menonjolkan diri lebih menonjol sebagai Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Tuhan yang Maha Penyiksa dan Maha Pembalas dendam.
Engkau memperkenalkan kami Ar-Rahmanir Rahim dan tidak memperkenalkan dirimu Al-Muntaqim wal Mutakabbir, Maha Pendendam dan Maha Aman. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hambamu. Sepenuhnya menyerahkan diri ini kepadamu. Genggamlah kami semuanya. Jangan pernah melepaskan kami menjadi hamba yang liar seperti dahulu kala. Sungguh kami merasakan betapa nikmatnya hidup dalam genggaman ini, ya Allah. Sungguh kami merasakan kedamaian di dalam pelukan mesramu pagi hari ini, ya Allah. Sungguh kami bahagia di dalam selimut cintamu pada pagi hari ini, ya Allah. Inilah yang kami cari. Jangan melepaskan kami. Kami menikmati. Kami menikmatimu, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah etika Bapak Ibu. Jika kita akan memulai membaca Al-Quran, hal yang sama pun juga kita lakukan manakala kita khatam Al-Quran. Awalilah tadarusan kita dengan munajat dan akhirilah dengan munajat. Sehingga kapsul Al-Fatihah menerbangkan kita naik ke arasy, menjumpai Tuhan yang maha kita cintai. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.